Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam serial podcast episode ketiga, yakni tokoh Miqdad bin Amr. Yang mana dalam pekan kemarin kita telah membahas tentang kearifan dan kebijaksanaan dari seorang Miqdad, sang penunggang kuda pertama dalam sejarah Islam. Dan kearifan itu serta kebijaksanaan dari seorang Miqdad tampak jelas dalam percakapan yang disampaikan kepada salah seorang sahabatnya. Suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Miqdad. Tiba-tiba seseorang lewat dan berkata kepada Miqdad bin Amr, "Sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Demi Allah, andainya kami dapat melihat apa yang kamu lihat dan menyaksikan apa yang kamu saksikan." Kemudian Miqdad bin Amr pergi menghampirinya lalu berkata, "Apa yang mendorong kalian untuk ingin menyaksikan peristiwa yang disembunyikan Allah dari penglihatan kalian? Padahal kalian tidak tahu apakah akibatnya bila sempat menyaksikannya. Demi Allah, bukankah pada masa Rasulullah SAW banyak orang yang ditelungkupkan Allah mukanya ke neraka jahanam? Mengapa kalian tidak mengucapkan pujian bagi Allah yang telah menghindarkan kalian dari malapetaka seperti yang menimpa mereka itu dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kalian?" Itulah sebuah kearifan dan kebijaksanaan. Tetapi di mana letak kearifannya, wahai podcaster? Tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang Anda temui kecuali ia menginginkan dapat hidup pada masa Rasulullah SAW, dan mendapatkan kesempatan untuk bisa melihatnya. Tetapi mata batin Miqdad bin Amr yang tajam dan bijaksana itu mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat sudut yang tidak tampak di balik keinginan para sahabatnya pada saat itu. Bukankah tidak mustahil orang yang menginginkan hidup pada masa-masa tersebut akan menjadi salah seorang penduduk neraka? Bukankah tidak mustahil ia akan jatuh kafir bersama orang-orang kafir lainnya? Jadi, bukankah lebih baik ia memuji Allah yang telah menghidupkannya pada masa-masa telah tercapainya kemantapan kemenangan bagi Islam hingga ia dapat menganutnya secara mudah dan terang benderang? Itulah pandangan Miqdad, memancarkan kearifan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Setiap tindakan, pengalaman, dan ucapannya menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang cerdas dan juga taat kepada perintah Rasul-Nya. Kecintaan Miqdad kepada Islam tidak terkira besarnya. Selain ia menjadi salah satu dari tiga orang yang mengendarai kuda pada saat peperangan bersama Rasulullah SAW, kecintaannya pun terhadap Islam sungguh begitu luasnya. Bila cinta tumbuh dan membesar serta didampingi oleh hikmah, maka akan menjadikan pemiliknya menjadi manusia-manusia yang mulia, yang tidak merasa puas hanya dengan kecintaan belaka, tetapi dengan menunaikan kewajiban dan memikul konsekuensinya. Miqdad bin Amr adalah tipe manusia yang seperti itu. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW menyebabkan hati dan pikirannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap keselamatan orang yang dicintainya. Hingga setiap ada sebuah peristiwa di Madinah, secepat kilat Miqdad telah berada di ambang pintu rumah Rasulullah SAW dengan menunggang kudanya sambil menghunus pedang atau tombaknya. Sementara itu, kecintaannya kepada Islam menyebabkannya bertanggung jawab terhadap keamanannya, tidak saja dari tipu daya musuh-musuhnya, tetapi juga dari kekeliruan para sahabatnya sendiri. Suatu saat, ia keluar bersama rombongan tentara yang sewaktu-waktu dapat dikepung oleh musuh. Para jenderal mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun mengembalakan hewan tunggangannya. Tetapi salah seorang anggota pasukan tidak mengetahui larangan tersebut hingga melanggarnya, dan sebagai akibatnya ia menerima hukuman yang lebih besar daripada yang seharusnya, atau sebenarnya mungkin tidak perlu diberi sanksi. Kemudian pada saat itu Miqdad bin Amr lewat di depan orang yang menjalani hukuman tersebut, dan ia sedang menangis sambil berteriak-teriak,
Ia pun menanyakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, dan orang itu pun menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Mikdad meraih tangan orang itu dan membawanya ke hadapan para jenderal. Ia lalu berbicara kepadanya tentang bagaimana sebenarnya terjadi pada bawahannya itu, hingga akhirnya tersingkaplah kesalahan dan kekeliruan dari komandan tersebut, dan terungkaplah sebuah kebenaran. Maka Mikdad pun berkata kepadanya, "Sekarang suruhlah ia membalas kesalahanmu dan berilah kesempatan untuk melakukan qisas." Sang jenderal pun tunduk dan bersedia. Hanya saja prajurit tersebut memaafkan jenderal dan kemudian berlapang dada. Sungguh sebuah keteladanan dan sebuah kebijaksanaan yang harus menjadi sebuah panutan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, Mikdad telah menunjukkan sikapnya yang sangat mulia. Keagungan agama Islam telah mengangkatnya kepada posisi yang begitu terhormat. Ia berlalu sambil menendangkan kata-kata, "Biarlah aku mati, asalkan Islam tetap jaya." Begitu katanya di depan para jenderal dan para sahabatnya. Memang itulah yang menjadi cita-cita terbesarnya, yakni kejayaan Islam walau harus ditebus dengan nyawa sekalipun. Dengan keteguhan hati yang menakjubkan, ia berjuang bersama para sahabatnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Karena itu, sangat pantas bila ia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Rasulullah SAW dan menerima sebuah ucapan, "Sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa Allah begitu mencintaimu, wahai Mikdad bin Amr." Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih begitulah sedikit kisah yang bisa kita sampaikan mengenai Mikdad bin Amr. Semoga kita semua bisa mengambil contoh keteladanan, kebijaksanaan, kearifan, dan bagaimana sosok Mikdad bin Amr untuk mencapai kemuliaan dari agama ini. Bagaimana pengorbanan dan perjuangannya bersama Rasulullah SAW, dan bagaimana sebuah kearifan hingga ia bisa menimbulkan dan menangkat sebuah kebenaran dalam kejayaan Islam. Terima kasih para pendengar setia podcast Sirah, Sobat Anasar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa di tokoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.